Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Qadarullah bagi yang sedang sakit, semoga saja disehatkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Semoga saja diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima ilmu pengetahuan. Mari silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berjumpa kembali dengan Dian Santi di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas modul 5 unit 1 tentang menggali lebih dalam dengan materi pembahasan manajemen. Pernahkah suatu ketika kalian membutuhkan kebutuhan pokok karena ternyata di dapur kalian kebutuhan pokok itu kosong, padahal uang kalian terbatas. Nah, akhirnya kalian pergi ke pasar swalayan. Di sana ternyata kalian menemukan bahwasanya ada sale besar-besaran 50%. Bagaimana tidak menggiurkan ya? Akhirnya kalian mengambil keputusan bahwa kalian akan membeli sebagian kebutuhan pokoknya dan sebagian lagi kalian tidak melewatkan kesempatan untuk sale besar-besaran ini. Dari keputusan yang kalian ambil ini, maka kalian mengambil keputusan yang kurang bijak, ya. Karena pada dasarnya tujuan kalian di awal adalah memberi kebutuhan pokok. Dari sini pengendalian diri kalian berarti kurang maksimal. Dan juga fungsi-fungsi manajemen atau pengendalian diri juga tidak maksimal. Nah, untuk tahu bagaimana pengendalian diri secara maksimal ini bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan, maka berikut kita akan mulai belajar. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen adalah dari bahasa Inggris yang 2 minutes, dari kata 2 minutes, yang artinya adalah mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, dan membina. Secara istilah, manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektivitas dari orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, yang ketiga manajemen sebagai seni dan ilmu. Secara umum, manajemen merupakan proses yang terdiri atas kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian. Dari definisi di atas, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manajemen adalah ilmu atau seni dalam perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Unsur-unsur dalam manajemen. Apa sih unsur-unsur dalam manajemen itu? Kita mengenal dengan istilah 6M atau 6M. Apa itu? Yang pertama adalah man atau manusia. Sebagai penggerak, ya, sebagai yang manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuannya. Misalnya mencapai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Tanpa ada manusia, manajer tidak mungkin mencapai tujuannya karena manajer sendiri itu merupakan manusia. Unsur yang kedua adalah uang atau money. Uang digunakan untuk menggaji karyawan, membeli peralatan, membeli bahan baku, dan sebagainya. Manajemen, uang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang akan dicapai bisa dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan. Yang ketiga adalah material atau bahan-bahan material. Materi atau bahan baik, bahan setengah jadi maupun bahan jadi, diperlukan dalam pelaksanaan proses kegiatan. Yang keempat adalah mesin-mesin. Mesin digunakan oleh manajemen dalam proses pelaksanaan kegiatannya dalam mencapai tujuan.
Yang kelima adalah metode. Pemilihan metode ini sangat penting dalam mencapai tujuannya. Yang keenam adalah market ataupun pasar. Fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Yang kedua adalah organisasi atau organizing. Yang ketiga adalah actuating atau bergerakan. Yang kelima adalah controlling. Kalau kita ingin berhasil mencapai tujuan kita, maka fungsi manajemen ini harus kita laksanakan dengan baik. Sering kita singkat sebagai POAK. Kita ambil dari huruf depan masing-masing dari fungsi manajemen ini. Kalau kita bisa menjalankan dengan baik, maka kita akan jadi manajer yang handal atau pemimpin perusahaan yang berhasil. Bidang-bidang manajemen ini bisa meliputi yang pertama adalah bidang produksi, yang kedua adalah bidang pemasaran atau manajemen pemasaran, yang ketiga adalah manajemen keuangan, dan yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia. Untuk itu, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil hikmah atau manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Jika kurang jelas, kalian bisa bertanya ke saya atau membaca PPT yang akan saya bagikan via WA. Tolong dalam belajar kalian semangat, karena usaha tidak akan pernah mempunyai hasil. Selamat belajar. Semoga kalian bisa berhasil meraih cita-cita kalian. Dan jangan lupa 3M. Cuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.